Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu kita masih bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Meskipun dalam kondisi yang masih belum seperti biasanya. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah Bapak di sini hanya ingin menyampaikan bahwasannya semoga pembelajaran pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan materi kaidah kana sederhana ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian gitu. Dan insyaallah untuk pertemuan sekarang dan selanjutnya kita akan mempelajari kosakata atau mufrodat, karena dengan mempelajari atau menghafal mufrodat atau memperluas kosakata kita akan mempermudah kita atau membantu kita dalam belajar bahasa Arab. Karena seperti bahasa Inggris, bahasa Arab pun apabila kita tidak tahu artinya, maka kita juga akan kebingungan. Maka dari itu, insyaallah untuk pertemuan sekarang dan selanjutnya kita akan belajar mufradat berdasarkan teks yang sudah Bapak berikan melalui YouTube, melalui video pembelajaran. Dan seperti yang sudah kalian tonton mungkin bahwasannya kita akan belajar melalui teks, yakni Nuzulul Quran wal Aidan. Jadi teks tentang Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dan 2 hari raya. Di sini Bapak hanya ingin memberi penjelasan mungkin sederhana mengenai teks tersebut, karena mungkin kalau penjelasannya sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi di YouTube, Bapak hanya ingin menambahkan atau ingin membahas kembali sedikit untuk teks pertama itu. Jadi menceritakan tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkannya ini kepada Nabi Muhammad fi Ghori Hiro, di Gua Hiro, yang dimana waktu itu Nabi Muhammad berusia arba'ina sanatan, 40 tahun, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang beribadah dalam gua. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad memberikan wahyu dan perintah untuk membaca. Nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Jadi ketika Jibril turun memberi wahyu, datang membawa wahyu dan memberikan perintah atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu untuk membaca. Maka nadzalika fil lailah as-sabiata asyrata. Jadi dan kemudian kebetulan pada saat kejadian itu bertepatan dengan tanggal 17 min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, yang kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad itu menjawab, ma'a nabi qori'in, apa yang harus aku baca. Banyak yang menjelaskan bahwa di sini sebenarnya Nabi Muhammad belum bisa, pada zaman itu belum bisa membaca dan menulis. Maka ketika disuruh membaca Iqra, maka Nabi Muhammad menjawab, ma'a nabi qori'in, apa yang harus aku baca, karena dia tidak bisa membaca.
Kemudian Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah," katanya 2 kali. Faqala Muhammad, maka Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori'in." Apa yang harus aku baca? Kemudian Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka kemudian Jibril menjawabnya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan inilah kejadian ketika Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di sana diceritakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tilka ayatu awwalu ma nazzala minal Qur'an. Jadi ayat-ayat tersebut adalah yang pertama turun dari bagian dari Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an pertama yang turun adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Wastamarru binuzulul Qur'an salasa asyrata sanatan fi Makkah. Jadi kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 13 tahun di kota Mekah dan wa asyara sanawatin fil Madinah, dan diturunkan 10 tahun di kota Madinah. Jadi Al-Quran ini seperti kita tahu bahwa diturunkannya ini secara berangsur-angsur atau sedikit-sedikit, tidak dengan cara sekaligus seperti itu. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebagai pembelajaran. Jadi ketika Nabi Muhammad mengalami sesuatu atau ketika para sahabat yang menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad, maka Allah memberikan wahyu melalui Nabi Muhammad itu, yang akhirnya nanti yang kita tahu bahwa semuanya akan menjadi satu kesatuan Al-Quran. Lalu teks yang kedua adalah Al-Aidan, 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Walil muslimina aidan. Orang-orang muslim itu memiliki 2 hari raya. Huma, keduanya adalah Idul Fitri fitarihil awal min Syawal. Jadi Idul Fitri pada tanggal 1 bulan Syawal. Wa Idul Adha fitarih al-ashir min Dzulhijjah. Dan kemudian Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa fi Idul Fitri hum yusalluna salata Idul Fitri. Jadi dan ketika Idul Fitri itu orang-orang muslim melaksanakan sholat Idul Fitri fil masajid atau fil maidan, di masjid-masjid atau di lapangan. Wahum yazurunal aqariba wal jiran, dan mereka mengunjungi aqariba itu kerabat, wal jiran dan tetangga-tetangganya, lias alunal afwa minhum, untuk meminta maaf minhum kepada mereka, minal khotiati, dari segala kesalahan atau dari kesalahan. Wa fi Idul Adha, dan ketika Idul Adha itu setelah sholat Idul Adha, ba'da sholatil Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, hum yazbahunal udhiyah, mereka menyembelih udhiyah, hewan kurban. Wa yuwazzi'una hadhil udhiyah, dan membagikan hadhil udhiyah, hewan kurban ini atau daging kurban ini, lil fuqara'i wal masakin, untuk orang-orang fakir dan miskin. Seperti itu. Jadi ketika Idul Fitri, kita biasanya setelah sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, kemudian kita meminta maaf kepada kerabat dan tetangga. Kemudian pada Idul Adha, setelah sholat Idul Adha,
kita menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada lil fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Mungkin itu saja dari Bapak, hanya menambahkan atau menjelaskan kembali. Insyaallah sedikit-sedikit kita akan mempelajari kosakata yang terdapat dalam teks tersebut. Itu hadza minni, mohon maaf apabila ada kurang kata atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.